LDA ini kan lembaga Dewan Adat, jadi lebih pada kepengurusan pada abdi dalam, kemudian masalah adat, upacara tradisional gitu. Terus kemudian ada lagi kebersihan lingkungan di keraton itu biasanya diurusi oleh LDA gitu ya. Kemudian cagar budaya segala macam lah, ini yang dimotori oleh Gusti Mung. Sebenarnya gerak-gerak aktivitas atau gerak kebudayaan mereka itu bagus gitu ya. Ini terlepas dari konflik, tapi ketika tindakan nyatanya jelas gitu. Nah dengan kemunculan LDA menciptakan pemain baru, nah ini menurut saya konflik ini justru membuat orang semakin jenuh. Nah, kenapa jenuh? Karena ada harapan atau mimpi masyarakat bahwa ini heritage dan ini kerajaan dinasti Mataram tertua, kok malah ternyata konfliknya ini justru merembet sampai anak cucunya gitu. Nah ini jadi dua kelompok ini nampaknya malah konfliknya semakin embedded, menubuh gitu. Nah sebenarnya tuh yang diperebutkan tuh apa tuh? Kan kalau misalnya keraton di Jogja kan jelas nih siapa yang jadi sultan dia bisa jadi gubernur. Nah, kalau di Solo kan kayaknya nggak ada yang kekuasaan politiknya. Jadi untuk apa gitu kayak merebutkan tahta gitu kan? Ya kalau kita analisis perebutan kekuasaan. Nah, kekuasaan sementara LDA dulu menjagokan Pakubuwono 13 naik, KNGBI naik, kemudian naik. Nah, ini ternyata kemudian oleh LDA sendiri dalam beberapa komentar itu bisa kita tangkap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan LDA. Misalkan masalah ketika ada Gusti Mung masuk ke dalam keraton istana itu banyak yang rusak. Nah, itu jadi hal-hal semacam itu yang menurut dia mengecewakan. Nah, kemudian mau nggak mau dia sebagai orang yang sejak kecil sampai dewasa bahkan tua ada di situ itu nggak terima gitu. Jadi dia sama-sama ingin menyelamatkan keraton sih intinya gitu. Berarti kalau misalnya sumber aset-asetnya itu apakah besar? Maksudnya yang ingin diselamatkan gitu. Dan untuk apa juga, maksudnya ketika kedua belah pihak kan misalnya udah bisa sama-sama ngejaga nih. Jadi untuk apa yang salah satu merasa lebih berhak gitu? Ya menurut saya dari dua kubu yang berkonflik ini sebenarnya ada tanggung jawab besar untuk menyelamatkan keraton. Nah, tapi di satu sisi juga ada dilematis untuk pihak pemerintah, misalkan ada bantuan untuk merevitalisasi, untuk menggelar acara, dukungan dana gitu. Tapi persoalannya mereka berkonflik itu ya susah gitu ya. Susahnya kenapa? Karena kalau digelontor dana pasti akan ribut. Oh gitu. Nah, itu udah menjadi opini umum gitu. Karena pemerintah sendiri juga nggak mau kan kalau dana kesulitan LPG segala macam. Dan ini jadi emang harus ada satu yang mengurus. Iya. Tapi mereka masih berkonflik. Terus kemudian pihak dari LDA sendiri itu ya bahkan umum ya, pihak publik itu menyoroti Pakubuwono 13 ini kan sudah di kursi roda, sakit, bahkan bicara pun tidak lancar. Nah, menulis pun dalam komentar kemarin itu saya dengar menulis pun tidak begitu lancar. Lah ini diduga ini orang-orang yang di belakangnya yang main. Nah, LDA menyorotinya hal itu gitu. Jadi ibaratnya raja seperti posisinya hanya gitu ya. Hanya pajangan gitu aja. Lah ini yang menjadi sumber polemiknya di situ. Gitu. Kalau selain dari pemerintah tuh kira-kira ada nggak sih kayak dana hibah mungkin gitu dari pihak-pihak lain gitu? Ya kalau sejauh ini pengamatan saya adanya dalam pengertian sekarang kan kita harus pahami keraton ini ada reposisi keraton ya. Jadi memposisikan dia sebagai panggung pariwisata. Banyak kegiatan itu dulu tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu jarang ada panggung di depan istana itu gitu. Ternyata sekarang kemarin tuh
ada panggung, ada event besar lah. Itu kan mereka juga mencari asupan dana dari situ. Itu seperti halnya dilakukan oleh Mangkunegaran. Karena apa? Karena tahu sendiri, mereka sadar tanpa ada dukungan dana itu, tanpa membuka jasa tempat itu ya untuk menggaji abdi dalam juga kurang, untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari juga macet tanpa sokongan dana itu. Sementara kalau ketergantungan pada pemerintah ya sangat sulit, karena pemerintah sendiri ya juga nggak mau resiko karena di sini berkonflik terus gitu. Nah, jadi ini posisi yang sangat dilematis, dan satu sisi ketika adanya bukan pembiaran ya, tapi adanya fase stagnan itu, ternyata banyak bangunan yang semakin hari semakin rusak di dalam gitu. Kita bisa lihat unggahan-unggahan video dari Gus Timung, dari teman-teman wartawan juga, itu kondisinya benar-benar miris gitu ya. Aset-asetnya itu kayak kurang terjaga gitu. Kurang terjaga, dan paling banter mereka itu paling dulu ya menyewakan alun-alun untuk kegiatan, kemudian untuk pasar malam gitu. Lah itu paling hanya seberapa sih kan gitu. Padahal namanya untuk biaya upacara, suro, terus kemudian persembahan kepada sedekah laut, labuan, itu perlu dilakukan karena itu sudah menjadi tradisi, dan itu butuh biaya banyak untuk sesaji ataupun biaya penyiapan ubur rampenya gitu. Nah itu berarti tetap ada ya usaha-usaha untuk mencari dana dari luar gitu. Tapi ya, ada ini nggak ketahuan misalnya dari pihak mana kayak gitu-gitu? Kalau kita melihat selama ini lebih banyak dari pemerintah sih. Pemerintah ya, karena pemerintah itu bagaimanapun tidak mungkin bisa lari dari tanggung jawab juga, karena itu cagar budaya nasional, entah itu fisiknya ataupun non fisiknya gitu ya. Terus kemudian, tapi satu sisi ya repotnya itu pemerintah mau mengkucurkan, tapi LPG-nya nanti gimana? Nah, repotnya kan gitu. Karena belum damai itu ya? Ya, karena belum damai. Bagaimanapun kalau sifat hibah itu kan tidak ada konflik kan ini itu. Jadi ada aturan, ini tidak ada konflik, dan ini benar bisa dijamin lancar kan gitu. Nah ini yang menjadi persoalannya. Gitu. Tapi kan yang tahun 2012 ya, yang Jokowi udah pernah mendamaikan tuh yang antara siapa? LDA, Gus Timung, dengan HPI. Dengan Tejo Wulan. Sebelumnya, yang itu ya. Sebelum ada LDA itu kan udah ada pembagian kekuasaan tuh, yang satu jadi Mahapati. Ya, tapi kenapa bisa muncul konflik lagi itu tadi dengan lahirnya LDA gitu? Ya. Karena itu tadi ya, jadi petanya saja. Dulu sebelum ada LDA, konfliknya Pakubuwono 13 HPI itu didukung Gus Timung, Gus Puger sama macam dengan Tejo Wulan. Nah, Tejo Wulan mengangkat diri sebagai raja juga saat itu. Nah, akhirnya didamaikan oleh Jokowi. Nah, mereka bisa beriringan. Nah, kemudian ini lambat laun Tejo Wulan sudah kayaknya calling down gitu ya. Terus kemudian ini munculnya konflik baru ini karena itu tadi dalam LDA itu menengarai bahwa Pakubuwono 13 ini hanya disetir. Nah, setir siapa? Ya istrinya, segala macam, yang orang-orang yang di sekitarnya itu. Ini dalam perspektifnya LDA. LDA juga kecewa dengan itu. Karena apa? Karena selama ini melihat bahwa heritage keraton ini biasanya diagungkan sebagai sumber kebudayaan, ternyata malah terbengkalai. Itu. Terus kemudian yang paling membuat sesak dada orang-orang ilmuwan itu tidak bisa mengakses Sasana Pustaka. Jadi perpustakaan Sasana Pustaka yang menyimpan serat, menyimpan koran-koran lama gitu, nggak bisa masuk ke situ gara-gara adanya konflik. Nah, padahal itu akhirnya terjadi kemacetan dalam hal pengetahuan, kemudian pelestarian heritage yang berupa pengetahuan tadi gitu. Lah ini jadi orang-orang sudah semakin semakin gelisah, terus kemudian semakin muak juga gitu. Bahkan muncul ada cuitan saat itu saya ingat, bagaimana kalau orang keraton ini, para bangsawan ini dikeluarkan semua, digaji oleh pemerintah, dan keraton ini
openi pemerintah itu. Jadi mereka ibaratnya dari PNS lah gitu. Modernisasi. Modernisasi itu. Tapi kemudian ya itu usulan menurut saya ya sangat logis. Walaupun itu sekedar guyonan ya, tapi ya benar juga ya. Kenapa? Karena itu daripada konflik terus ini mending dikeluarkan, diberi jatah oleh pemerintah, digaji gitu. Aset itu dikelola oleh pemerintah untuk pengetahuan, pariwisata dan seni kan gitu.